Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'una al kiram rahimakumullah. Kaum muslimin sidang jamaah Ma'rif dan Aisyah, hadirin dan pendengar sekalian di mana saja siaran ini bisa didengar, baik melalui Radio Baitur Rahman, LPP RRI Banda Aceh, radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut berelay LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk anugerah yang Allah telah berikan kepada kita tanpa henti-hentinya. Kita merasakan atau tidak merasakan, disyukuri atau tidak disyukuri, anugerah itu telah datang kepada kita secara bertubi-tubi dan tak henti-hentinya. Seterusnya, marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di malam dan di hari Jumaat. Itu lebih utama taslim kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallam, karena beliau langsung membalas salam kita, membalas apa yang kita tujukan kepada beliau di saat itu juga. Dengan diutusnya beliau menjadi Rasul, maka kita ini memperoleh rahmat yang banyak daripada kehadirannya sebagai Rasul. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, pendengar sekalian, pada pertemuan kita di malam hari ini, kita ingin membicarakan hal-hal yang terakhir yang terjadi pada diri Nabi, yaitu wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di mana pada awal-awal bulan Rabiul Awal kita lebih membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelahiran beliau sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Sedangkan pada malam ini kita ingin berbicara sejenak hal-hal yang terakhir, pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW dalam kehidupannya menjelang kewafatan beliau. Untuk ini judul yang kita bicarakan malam ini yaitu wasiat terakhir Rasulullah SAW. Untuk membicarakan masalah ini, kita akan mendasarkan kajian kita pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqullaha fis shalah ittaqullaha fis shalah ittaqullaha fis shalah
ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ittaqullah wadha'ifaini al-mar'atul armilatu was-sabiyu al-yatim. Terjemahan daripada hadis itu ialah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu kepada Allah dalam hal pelaksanaan salat. Takutlah kamu kepada Allah dalam hal menunaikan salat. Takutlah kamu kepada Allah dalam hal melaksanakan salat. Takutlah kamu kepada Allah tentang budak-budak yang ada di bawah kekuasaanmu. Takutlah kamu kepada Allah terhadap dua orang yang lemah, yaitu wanita-wanita janda dan anak-anak yatim. Hadis riwayat Baihaqi. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini mungkin tidak berat untuk kita pahami, akan tetapi sangat penting karena Nabi SAW di detik-detik terakhir kita pahami beliau itu menghadapi kondisi sakit berat sehingga Nabi pernah pingsan dalam penderitaan menuju sakratul maut. Beliau akhirnya meninggal di dalam pelukan Aisyah, ada di dada Aisyah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Menjelang kewafatan beliau, masih sempat beliau berpesan, masih sempat beliau menasihati kita, mengingatkan kita sebagai umat-umatnya. Apa pesan beliau yang sangat penting? Kenapa ini ditekankan? Takutlah kamu kepada Allah dalam pelaksanaan salat. Ini ketika Nabi masih bisa berbicara agak panjang. Sedangkan ketika akhir-akhir beliau kesanggupan berbicara kurang, beliau cuma mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Kita memahami Nabi kita Muhammad SAW sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Sebenarnya dengan kehadiran beliau membantu kita supaya kita ini semuanya jadi selamat. Sehingga beliau tidak henti-hentinya memberi peringatan kepada kita supaya kita ini semuanya jadi selamat. Jalur yang paling akhir pesan beliau, awaslah kamu terhadap pelaksanaan salat. Diulang sampai 3 kali. Kenapa diulang? Kalau pada nyanyi itu ref, tapi ini bukan nyanyi, ini sabda beliau. Sengaja diulang merupakan sebuah tekanan kepada kita sebagai umatnya. Kerana Nabi tidak bisa lagi berbicara lebih panjang. Nabi menyuruh kita mewaspadai tentang salat. Alangkah syukurnya kita-kita yang Allah lahirkan di bumi Indonesia yang terletak pada garis khatul istiwa, yang kondisinya
Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Musimnya cuma 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Beda dengan negeri yang Allah letakkan negeri itu di lintang-lintang 30 sampai 40. Mereka memiliki 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim rontok. Sehingga mereka bertukar-tukar suasana. Kalau dingin, kadang-kadang seperti berat berwudu. Di musim panas, kalau kena giliran puasa, Masya Allah beratnya untuk mereka. Tapi kita di Indonesia, yang Allah lahirkan di bumi yang namanya tempat beredar matahari. Memang kita ini tropis namanya. Garis 23,5 derajat ke utara, atau dari 23,5 ke 23,5 derajat ke selatan, tempat berjalannya matahari. Bergeser ke utara atau bergeser ke selatan, sehingga pada tanggal 21 Maret atau 21 September, matahari tepat di atas garis khatul istiwa. Jadi Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan ketika kita mendengar perintah Nabi untuk kita di Indonesia, di Aceh pada khususnya 5 derajat lintang utara, tidak ada masalah. Hujan-hujan pun tidak punya kesukaran kita untuk berwudu. Panas-panas pun tidak juga mempengaruhi betul-betul kondisi kita. Kalau di negeri orang, di musim-musim tertentu mesti pakai pakaian tertentu. Kadang-kadang seperti tidak bisa menyentuh air, begitu dinginnya. Bayangkan saja di tempat kita di Tekengon, umpamanya di wilayah yang tinggi itu, ketika tengah hari kita mau berwudu, Masya Allah dinginnya bukan main. Kita di Banda Aceh pada khususnya tidak ada masalah tentang kedatangan musim. Hujan kah, kemarau kah, kondisi selalu sama. Tidak ada yang memberatkan kita. Cuma sekarang bergantung kepada kita, apakah ada keinginan kita supaya apa yang diperintahkan Nabi, apa yang diwasiatkan Nabi betul-betul menjadi perhatian kita atau tidak. Kenapa Nabi menekankan tentang salat? Memang salat itu, kata Nabi, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tiang, sebuah bangunan itu pakai tiang. Masjid ini pakai tiang. Kerana dia besar, banyak betul tiangnya. Pakai tiang. Tiangnya harus kokoh. Kena menanggung beban. As-salatu imaduddin, faman aqamaha, kata Nabi, faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, dia berarti telah menegakkan agama, telah mendirikan agama, telah mendukung agama, telah menjalankan agama. Sebaliknya, wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, dia sungguh telah meruntuhkan agama, merobohkan agama, melecehkan agama. Jadi mungkin saja banyak di antara kita yang termasuk orang merobohkan agama. Kena ada salat, salatnya bolong-bolong umpamanya, tidak rata, tidak tekun dan sebagainya. Untuk inilah kita ini sebenarnya belum boleh berhenti belajar tentang salat. Yang dimulai dalam kitab-kitab fiqh dengan taharah, bersuci. Bersuci itu paling penting, mengenal najis, mengenal air, mengenal apa macam-macam yang ada kaitan dengan taharah, cara istinja, bersuci, tayamum, wudu. Itu sangat penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita mengabaikannya. Demikian juga dalam pelaksanaan salat. Jangan kita kira kita ini sudah mahir betul salat, padahal ketika dilihat orang,
salat kita sepertinya tidak pas. Shaf kita tidak teratur. Duduk kita tidak teratur, tidak baik. Padahal semua gerakan dalam salat sudah diajarkan oleh Nabi. Kita harus melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi. Khusus menyangkut salat, selain apa yang disabdakan oleh Nabi sendiri, maka Nabi menyuruh sahabat memperhatikan bagaimana salat Nabi, bagaimana salatku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Siapa yang bisa melihat salat Nabi? Sahabat. Sahabat melukiskan salat Nabi dalam hadis-hadis sahabat. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ketika mereka melihat cara Nabi salat. Nabi suruh lihat salatnya. Lalu sahabat membentangkan kepada kita salat Nabi begini, begini, begini. Rukuk Nabi begini, sujud Nabi begini. Salat-salat mana saja yang dilakukan oleh Nabi, semua diperhatikan oleh sahabat. Oleh karenanya, masalah salat tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh dilecehkan. Untuk itulah, kalau kita kembali kepada memahami apa namanya pelaksanaan salat, sehingga Nabi menganjurkan kepada orang-orang tua untuk mengajarkan anak-anak tentang salat, dan tabah orang-orang tua dalam memberi pelajaran tentang salat. Suruh anak-anakmu melakukan salat dan kamu harus sabar tentang itu. Melatih, melatih, melatih. Sehingga Nabi menyatakan, suruhlah anakmu mulai melakukan salat pada umur 7 tahun. Dilatih sampai pada umur 10 tahun. Kalau 10 tahun belum mau, boleh dipukul untuk mengajarkan, bukan untuk menyakiti. Untuk menyadarkan anak-anak itu. Anak-anak yang diberi Allah kemampuan berfikir yang sederhana, dia mampu melakukan salat pada umur-umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, walaupun belum mukallaf, anak itu sudah harus bisa salat. Ya, diajarkan doanya, diajarkan rukun-rukunnya, diajarkan syarat-syaratnya. Itu semua diajarkan. Tidak boleh serampangan. Diatur sedemikian rupa. Sehingga kajian kita dalam ilmu fiqh menyangkut taharah, istinja, wudu, tayamum, najasa, mandi, semuanya diberitahu. Ini umpamanya kedatangan burung-burung ini ada manfaatnya dan ada ruginya. Kalau kita tidak hati-hati, dia berak di kepala kita, dia berak di tikar salat kita. Itu najis. Bapak Ibu sekalian, hidup peringatan Nabi kepada kita, karena Nabi sayang kepada kita. Kenapa Nabi menekankan tentang salat? Sebab nanti di akhirat, hal yang pertama-tama diperiksa, urutan pertama dari nomor pertanyaan yang ditanyakan Allah kepada kita, bagaimana salatmu? Tentang salat dulu. Sebab itu tiang agama. Kalau salat tidak ada, ya sepertinya dari awal sudah kita dioret itu. Bagaimana salatmu? Memang Allah tahu salat kita. Sepertinya kalau kita tahu, sebenarnya kita tetap memperbaiki salat kita dari masa ke masa. Terus salat kita bukan dirubah-rubah, pengertiannya diperbaiki. Tahsin, bacaan kita diperbaiki,
gerak-gerik kita dalam salat diperbaiki, sifat-sifat salat itu dijaga bagaimana yang selayaknya, sehingga duduk kita, rukuk kita, sujud kita, semua itu pakai aturan. Duduk tawarruk, duduk iftiras, sujud tilawah dan sebagainya, semua ada aturan. Aturan-aturan itu diatur di dalam fiqh. Oleh kerana Bapak Ibu sekalian, ini penting betul kita pahami masalah salat. Sebaiknya anak kita itu tidak ada yang meninggalkan salat. Sebab 3 tahun, 7, 8, 9, 3 tahun dilatih salat. Kecuali anak tunggang. Kecuali mereka memang bengal. Tak ada pikiran, tak bisa diajarkan. Tapi kalau anaknya normal, EQ-nya sedang, ya dalam tempoh 1 bulan pun sudah bisa mereka melakukan salat. Kita ikutkan dia ke salat berjamaah, kita beritahu faedah salat berjamaah, dia melakukan wuduk yang sempurna dan sebagainya. Itu paling penting. Kalaulah bapak-bapak sekarang orang yang tekun salat, itu pengaruhnya sangat besar ketika kita kecil. Milio kita dulu gimana, biah kita dulu gimana. Itu kan diajarkan oleh bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, guru-guru kita. Sehingga kalau itu namanya orang Aceh, sebenarnya tidak ada yang bodoh tentang salat. Asal mereka belajar, tidak boleh niru-niru, belajar tentang salat. Apalagi sekarang buku-buku yang menyangkut ibadat salat sudah sangat banyak ragamnya, sudah sangat banyak bukunya untuk kita telaah dan pelajari. Di Masjid Raya ini, malam-malam sekarang sudah kembali diajarkan lagi tentang masalah-masalah menyangkut salat oleh Ustaz Syukri. Sengaja diulang kembali, kerana banyak orang yang menyuruh mengulang kembali kajian-kajian tentang salat. Ini tidak boleh diremehkan. Semangat kita untuk salat, Bapak tahu, ketika orang melihat salat subuh kita ramai-ramai, orang pada takut kepada kita. Takut. Sebab dalam salat itu punya kekuatan khusus. Selain namanya kita beribadat, lalu silaturahmi dan mengandung kekuatan umat Islam menjadi kuat adanya dengan hadirnya kita ke tempat salat berjamaah, kemudian mendengar kajian-kajian agama. Semua itu akan mendorong kita untuk tetap maju dalam melaksanakan ibadat, terutama ibadat salat. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita peringati kembali, kita ingat kembali. Kerana itu wasiat Nabi. Wasiat itu sesuatu yang harus diikuti. Seperti orang-orang tua kita yang memberikan wasiat kepada kita. Sudah beliau meninggal, apa wasiat beliau mesti dilaksanakan dengan sempurna. Tak boleh dipermain-mainkan. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, untuk itu kepada kita yang namanya orang-orang tua, ayah, kakek, nenek juga harus berkewajiban mengajarkan cucu-cucunya, anak-anaknya, buyut-buyutnya dalam pelaksanaan salat. Diberi pemahaman, diberi pengertian, dibiasakan, dilatih, diteladani, sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang namanya khususnya orang Aceh, negeri syariat ini, tidak ada anak-anak kita yang meninggalkan salat atau lalai melakukan salat. Ini 3 kali diulang Nabi. Sudah, untuk itu kita harus berhati-hati dan memperhatikan hadis Nabi tadi. Yang kedua, bagian kedua, ittaqullah fima malakat aimanukum. Takutlah kamu kepada Allah tentang budak-budak belian kamu. Budak belian itu asalnya dari peperangan antara orang Islam dan orang-orang musyrik, kafir-kafir Quraisy.
Lalu ada orang yang ditangkap di dalam medan perang. Mereka dinyatakan sebagai budak, bisa diperjualbelikan. Harga mereka jadi rendah, nilai mereka menjadi berkurang, setengah orang merdeka. Orang budak itu nilainya setengah orang merdeka, rendah. Nabi sangat memahami itu. Kenapa mereka direndahkan? Ya, kerana mereka pernah ditangkap dalam perang. Tapi apakah mereka tidak boleh bebas? Mereka boleh dibebaskan kembali, dibeli. Jadi banyak sahabat Nabi yang membeli budak untuk dimerdekakan, bukan dipaksa untuk bekerja berat kepada tuannya. Tidak, dimerdekakan. Ini umpamanya muazzin Bilal, itu dari budak, dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Ini banyak budak-budak yang kemudian dibeli dan dimerdekakan. Dan dalam aturan agama ada kafarah yang bayarnya dengan memerdekakan budak. Umpamanya kafarat puasa, kafarat sumpah. Pokoknya ada banyak kafarat yang disuruh untuk memerdekakan budak. Artinya apa? Budak itu tidak boleh diperlakukan semena-mena walaupun dia budak. Ketika dia sudah dibeli, boleh digauli oleh tuannya tanpa dinikahi. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia menjadi orang yang merdeka, tak boleh begitu lagi. Dia mesti pakai aturan-aturan khusus. Kenapa dia harus jadi budak, padahal dia ketika dilahirkan oleh mamanya masing-masing dari rahim ibunya orang merdeka? Kenapa kemudian diperbudak? Sama dengan sekarang penjajahan. Kenapa ada orang yang menjajah orang lain? Padahal semua orang asalnya merdeka. Ini terutama orang-orang barat atau yang merasa diri seperti polisi dunia, memaksa orang lain untuk berbuat sekehendak dia dan sebagainya. Begitu juga terjadi sekarang di dunia. Di tingkat dunia ada juga itu perbudakan. Kita juga sempat diperbudak oleh Belanda berlama-lama, oleh Jepang, atau perbudakan-perbudakan yang terselubung dan sebagainya. Itu tidak boleh ada. Supaya kalau ada diapakan, dimerdekakan. Mudah-mudahan sekarang di negeri Arab dan di mana-mana tidak ada lagi perbudakan. Orang-orang itu sudah dimerdekakan dari hamba saya, jadi orang merdeka kembali. Memang dalam pandangan agama, budak itu dianggap rendah sebab derajatnya setengah orang merdeka. Maka Nabi, agama Islam tidak senang dengan tindakan demikian. Harus dia dimerdekakan, diberi peringatan oleh Nabi. As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Itu peringatan yang paling-paling akhir. Artinya Nabi membuat wasiat itu pendek-pendek. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu bagian kedua. Wasiat bagian ketiga menyangkut ittaqullah, takutlah kamu kepada dua orang yang lemah. Siapa dua orang yang lemah itu? Orang yang lemah itu pertama dinyatakan oleh Nabi, wanita armala, wanita janda. Ya, sedikit janda yang namanya janda kaya. Kebanyakan janda itu, kebanyakan wanita itu ketika sudah kahwin kan bergantung pada suaminya. Begitu suami meninggal, dia seperti terlantar, tidak ada yang peduli, tidak ada yang urus, tidak ada yang nafkahi. Oleh karenanya Nabi kita lihat mengawini isteri-isteri teman Nabi syuhada itu bukan kerana memperturutkan nafsu, tapi Nabi kerana mau mendukung kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Jadi Nabi, yang isteri-isteri Nabi itu rata-rata janda, kecuali yang bikir seorang cuma Aisyah, yang lain janda-janda semua. Untuk apa? Untuk dilayani, untuk disantuni. Itu kerja Nabi. Jangan dipahami sebagai apa pemahaman orang-orang barat
Nabi Muhammad itu kuat seksualnya sehingga dia perlu kahwin banyak. Bukan itu tujuannya. Nabi memperhatikan janda-janda. Sehingga janda itu banyak yang dikawini. Janda, pada rata-rata janda, sesudah suaminya meninggal, dia agak kelang kabut. Tidak ada lagi sumber nafkah, tidak ada lagi yang mencari nafkah. Kecuali sekarang orang-orang wanita bekerja seperti laki-laki atau setengah kerja laki-laki. Kalau dulu kan tidak ada. Wanita seperti orang yang ditinggalkan di rumah, dia mengurus rumah tangga, tidak ada yang jadi petani, tidak ada yang jadi saudagar, hampir tidak ada. Ya satu dua saudagar-saudagar yang kaya wanita itu. Yang lain kan meninggal suami seperti dia dalam keadaan papa, hidup dalam keadaan susah, apalagi kalau ditinggalkan anak yang banyak, penderitaannya bertubi-tubi. Oleh karenanya Nabi memperingatkan kita, jangan cuma melihat, oh mas sayang, dia sudah janda. Bukan cuma kata-kata sayang dia sudah janda, bagaimana menyantuni janda-janda itu. Pemerintah, Departemen Sosial atau pemerintah Aceh pada khususnya harus menyediakan dana khusus untuk janda-janda. Jangan janda ini merana, melarat hidupnya. Kalau perlu ada rumah penyantun, malja untuk mengurus janda-janda yang terdampar, terkapar, tidak ada yang urus lagi. Itu orang yang lemah dalam pemahaman Nabi. Dhaifain, dua orang yang lemah, janda. Janda itu harus dilayani, artinya diberi santunan dan sebagainya. Negara, pemerintah harus mendirikan lembaga-lembaga khusus untuk membantu janda, menolong janda, memberi santunan kepada janda. Sepertinya di tempat kita jarang ada lembaga yang mengurus masalah janda. Walaupun di sini ada departemen, ada dinas sosial, mungkin urusan janda kita tidak tahu benar berapa persen yang ada pemahaman tentang mengurus janda-janda. Kemudian yang kedua, anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam keadaan dia tidak berayah. Jadi tinggal dia single parent, ibunya yang jadi ayah. Ya, sehebat-hebat ibu, banyak lemahnya untuk mengurus anak-anak. Bagaimana dia mencari nafkah. Kadang-kadang beban betul ketika kita melihat ada ibu-ibu yang tekun, jualan begini begitu untuk menutupi kebutuhan anak. Berapa banyak janda yang bisa menyantuni anaknya sehingga jadi hampir kurang, cuma beberapa persen. Kebanyakan anak-anak yatim itu bisa terlantar mereka. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang urus. Sehingga agama menganjurkan kita supaya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Nabi memperingatkan kita supaya kita jangan membiarkan anak yatim dalam keadaan sengsara. Oleh karenanya ada orang yang secara person menghitung-hitung berapa orang anak yatim yang bisa disantuni, diberi santunan untuk anak yatim, untuk menjalani hidup mereka, mereka diberi beasiswa, diberi dana hidup dan sebagainya, living cost untuk mereka, supaya anak-anak itu setara dengan anak-anak yang lain. Jadi wajar betul kalau ada anak-anak yatim yang akhirnya anak yatim itu tidak jadi orang, kerana tidak ada yang peduli. Oleh karenanya harus ada kepedulian orang-orang kaya, kepedulian badan-badan dan lembaga-lembaga yang kalau belum ada dibentuk, didirikan malaji, rumah-rumah penyantun untuk anak yatim, rumah-rumah penyantun untuk janda-janda, dinafkahi, didukung.
Inilah kemakmuran yang begini sangat diharapkan dalam agama. Oleh karenanya Nabi mengatakan, aku dengan anak yatim seperti Nabi tunjukkan jari-jari. Rumah yang bahagia, kata Nabi, rumah yang di rumah itu dipelihara anak yatim dengan asuhan yang sempurna. Di Banda Aceh ada rumah penyantun, ada yang di Stoi, ada yang di tempat lain, ada yang diurus oleh Departemen Sosial atau mereka membantu oleh Pak Badan seperti organisasi Muhammadiyah juga ada mengurus anak yatim. Ini sebenarnya pemerintah bertanggung jawab, pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten untuk menyantuni anak-anak yatim, memberi dana hidup, memberi beasiswa, mengongkosi hidup mereka sehingga mereka tidak terlantar. Syukur kalau sekarang ada pemerintah yang membantu dana-dana pemerintah berbentuk beasiswa dan sebagainya. Tapi tidak cukup dengan itu. Mereka harus dibesarkan sampai jadi manusia. Jadi rumah penyantun punya semacam kemampuan memelihara anak yatim sampai-sampai mereka sekolahnya sampai sekolah menengah kira-kira. Kira-kira mereka kemudian bisa bekerja, bisa berbuat banyak untuk kepentingan dirinya dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Harus ada diurus, harus ada urusan. Jadi, coba kita lihat bagaimana peringatan Nabi kepada kita sekalian. Kewajiban itu ada yang menyangkut perorangan, ada yang menyangkut keluarga, ada yang menyangkut pemerintah. Tapi semua harus dilaksanakan dengan landasan-landasan tertentu. Tidak boleh dibiarkan begitu. Jadi anak yatim, bahkan sekarang ada juga orang-orang orang-orang tua yang tidak ada anak yang mengasuhnya, tidak ada keluarga. Itu juga harus diurus oleh negara sebenarnya. Harus diurus di rumah-rumah tertentu supaya orang-orang tua itu tidak terlantar demikian rupa. Tidak mati di bawah jembatan kira-kira, tidak mati di jalanan. Harus ada urusan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan bagaimana kepedulian Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu betul apa yang seyogianya harus dilakukan oleh umat-umatnya yang ditinggalkan di masa-masa akan datang. Ketika Nabi dia abad-abad ke tahun 600-an hidup, Nabi sudah memberi kita aba-aba akan terjadi begini begitu. Maka Nabi memberi kita way out, jalan keluarnya bagaimana mengatasi. Ya mengatasi bisa perseorangan, bisa sebuah keluarga, bisa juga itu dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk oleh negara, yang diatur oleh aturan negara dan didanai dengan dana-dana negara yang di APBN-kan atau di APBK-kan. Anggaran belanja kota atau ada anggaran belanja kabupaten. Itu mesti dipikirkan. Kemudian tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Oleh sebab itu bapak-bapak yang jadi bupati, yang jadi gubernur, ketika bapak duduk-duduk berpikir pula kepada orang-orang janda dan anak-anak yatim. Beri mereka santunan, beri mereka beasiswa, asuh mereka sebagai jadi manusia, jadi orang. Jadi orang. Dan dulu saya teringat ketika saya belajar di sekolah menengah Islam di Banda Aceh, ada teman-teman yang dari penyantun, rumah penyantun, tidak dipungut biaya, seperti mereka digratiskan. Sebab mereka ya ditanggung oleh pihak lembaga yang di mana mereka diasuh. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah harus peduli, harus memberi way out jalan keluar supaya tidak ada anak-anak Aceh yang kira-kira terlantar dalam pendidikan karena yatimnya,
dan karena tidak ada yang mengasuhnya. Mereka harus disantuni sebagai anak-anak bangsa yang harus menjadi manusia yang bermanfaat. Nabi anak yatim, tapi Nabi kebetulan ada yang asuh. Dia asuh kakeknya, dia asuh pamannya, lalu bekerja mengembala, bekerja berdagang dan sebagainya, sehingga jadi manusia dan Allah mengangkatnya sebagai Rasul. Kedudukan yang tertinggi. Nabi itu punya keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang apabila kita pelajari tidak habis-habis mukjizat dan kelebihan yang dimiliki Nabi. Oleh karenanya apa yang disabdakan Nabi itu adalah wasiat-wasiat yang harus kita pegang, kita laksanakan dalam hidup kita. Ini bagian terakhir daripada kehidupan Nabi menjelang hari-hari beliau meninggalkan kita sebagai umatnya. Nabi paham semua itu dan Nabi menganjurkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita dengan wasiat-wasiat yang padat supaya kita menjadi orang-orang yang tahu tentang wasiat Nabi dan mengerti dan serta memahami apa yang dianjurkan oleh Nabi. Moga-moga ada manfaatnya. Ini pertemuan terakhir dalam tahun ini. InsyaAllah kalau ada umur panjang, kita nanti akan berjumpa kembali pada tanggal 4 Januari mendatang jika Allah mengizinkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.